Kristus. Selamat hari Minggu buat saudara-saudara semua dan salam sejahtera. Sebelum kita memulai ibadah, marilah kita bersaat teduh sejenak. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita berkumpul untuk memuji dan memuliakan Tuhan kita pada acara minggu pertama setelah Trinitatis. Trinitatis artinya ketritunggalan Allah. Dialah Allah yang telah menjadikan langit dan bumi serta dengan isinya. Melalui topik minggu hari ini, kita diajak untuk menjauhkan ketamakan. Karena firman Tuhan berkata, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Tuhanlah yang menjadi sumber kehidupan kita. Dengan demikian, marilah kita memasuki persekutuan kita melalui ibadah minggu ini. Bersorak-sorailah memuji Tuhan kita, bernyanyilah baginya. Dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami telah berhimpun di tempat ini pada hari yang Engkau kuduskan ini. Bukalah telinga dan hati kami, supaya kami dengan sukacita mendengarkan firman-Mu yang kudus, dan agar kami memelihara dan menghayati di dalam hati kami, serta penuh pengharapan,
berdoa kepadamu. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Terimalah kami ke dalam hidup yang kekal, di mana kami akan memuji Engkau di dalam Anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Yang menjadi hukum Tuhan bagi kita di minggu ini tertulis dalam Amsal 20 ayat 13. Beginilah bunyinya. Janganlah menyukai tidur, supaya engkau tidak jatuh miskin. Bukalah matamu dan engkau akan makan sampai kenyang. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, kami berseru dan memanggil nama-Mu, karena kami susah dan gelisah mengingat segala dosa dan kejahatan kami. Kasihanilah kami orang berdosa ini. Ya Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah datang ke dunia menjadi manusia, mati dan bangkit kembali serta naik ke surga untuk membela dan menyelamatkan kami. Kasihani dan kuatkanlah iman kami untuk bersyukur kepadamu. Ya Roh Kudus penghibur orang yang berduka, sembuhkanlah segala penyakit dan penderitaan kami karena dosa. Tinggallah bersama kami, agar kami senantiasa bergembira dan penuh gairah melakukan kehendak-Mu. Engkaulah sumber pengasihan dan pengampunan. Janganlah lupakan kami. Kasihanilah dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Bangunkanlah hati dan jiwa kami, supaya kami dapat meninggalkan segala perbuatan kami yang jahat, dan kami beroleh hidup yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Dengarlah doa permohonan kami ini ya Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin.
Marilah kita mendengar janji Tuhan akan keampunan dosa kita. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh karena kasih karunia, telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darah-Nya. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Amin. Firman Tuhan yang menjadi epistel pada minggu pertama setelah Trinitatis pada hari ini tertulis dalam Amsal 22 ayat 22 sampai dengan 29. Demikian firman Tuhan. Janganlah merampasi orang lemah karena ia lemah, dan janganlah menginjak-injak orang yang berkesusahan di pintu gerbang. Sebab Tuhan membela perkara mereka dan mengambil nyawa orang yang merampasi mereka. Jangan berteman dengan orang yang lekas gusar. Jangan bergaul dengan seorang pemarah. Supaya engkau jangan menjadi biasa dengan tingkah lakunya dan memasang jerat bagi dirimu sendiri. Jangan engkau termasuk orang yang membuat persetujuan dan yang menjadi penanggung hutang. Mengapa orang akan mengambil tempat tidurmu dari bawahmu, bila engkau tidak mempunyai apa-apa untuk membayar kembali? Jangan engkau memindahkan batas tanah yang lama yang ditetapkan oleh nenek moyangmu. Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang yang hina. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati,
naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita mendengar warta jemaat di minggu ini. Shalom. Sejenak kita mendengarkan warta pelayanan HKBP Maranatha Rawalumbu Resort Rawalumbu Minggu 14 Juni 2020. Pertama, nama minggu. Hari ini kita memasuki minggu pertama setelah Trinitatis dengan topik Jauhilah Ketamakan. Anak lahir telah dianugerahkan Tuhan. 1. Seorang anak perempuan kepada keluarga Bapak Marolop M. Sidabutar, Ibu Indah R. Borusinambela pada hari Selasa 2 Juni 2020, alamat di Wik Selatan 3B. 2. Seorang anak laki-laki kepada keluarga Bapak Togar Silitonga, Ibu Riana Borusimanu Kalit, pada hari Senin 8 Juni 2020, alamat di Wik Selatan 3B. Ketiga, seorang anak laki-laki kepada keluarga Bapak Mariko Sitorus, Ibu Francisca M. Borusitompul, pada hari Kamis 28 Mei 2020, alamat Wik Parserahan C. Tuhan memberkati anak dan keluarga tersebut. Jemaat baru telah menjadi jemaat HKBP Maranatha Rawalumbu Resort Rawalumbu. Keluarga Bapak Roni Budiman Hutajulu, Ibu Lamsiur Sipahutar bersama satu orang anak sekolah minggu laki-laki berasal dari HKBP Simaremare Jae, Resort Laguboti, Distrik 4 Toba. Alamat di Wik Narogong A. Pernikahan. Warta pertama akan menerima pemberkatan nikah Ropinus Salomo Tampubolon, Putra Jones Tampubolon, Ibu Rebeka Borusiburian, Jemaat HKBP Maranatha Rawalumbu Resort Rawalumbu, alamat di Wik Selatan 1B dengan Iren Rotua Boru Purba, Putri Bapak Haposan Purba almarhum, Ibu Tabita Rosmawati Borusitumeang almarhumah, Jemaat HKBP Maranatha Rawalumbu Resort Rawalumbu, alamat Cipeun Dewi, Padelarang, Wik Selatan 1B, Sidi Khusus. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Sabtu 27 Juni 2020 di HKBP Maranatha Rawalumbu Resort Rawalumbu. Tuhan memberkati rencana pernikahan mereka menjadi rumah tangga yang setia di hadapan Tuhan. Sikap gereja menanggapi COVID-19. Sehubungan dengan new normal atau tatanan kehidupan baru yang telah dicanangkan oleh pemerintah dan surat himbauan dari pimpinan distrik untuk memasuki new normal, maka gereja kita mengambil sikap dan tindakan. 1. Ibadah minggu dilaksanakan di rumah masing-masing sampai pada Minggu tanggal 28 Juni 2020. Kedua, ibadah pertangyangan masih tetap dilaksanakan di rumah masing-masing sampai pandemi COVID-19 ini berlalu. Ketiga, semua kegiatan kategorial, PA dan latihan KUR, ibadah sekolah minggu, sermon GSM, learning Sintua dan pelajar CD diliburkan sampai pada waktu yang belum ditentukan. 4. Mulai tanggal 5 Juli 2020, kita akan melaksanakan ibadah di gereja kita sebanyak 6 kali ibadah. Masuk pukul 6, Wik Selatan 1A, 1B, dan 2A. Pukul 8, Wik Selatan 2B, 2C, dan 2D. Pukul 10, Wik Selatan 2E, 3A, dan 3B.
Pukul 13, Wik Utara A, Utara B, Perserahan C dan D. Pukul 16, Narogong A, Narogong B, dan pukul 18, Perserahan A, B, Kota Legenda, serta GPS dengan tetap mengikuti protokol kesehatan dan menerapkan social distancing dan physical distancing dan akan dirotasi untuk setiap minggunya. Kelima, dalam setiap ibadah kita menyerahkan persembahan 1 kali ke depan altar dalam amplop. Keenam, setiap jemaat yang akan beribadah masuk dari pintu utama setelah mencuci tangan dan dicek suhu tubuhnya. Ketujuh, bagi anak-anak umur di bawah 12 tahun dan lansia diharapkan untuk tetap beribadah di rumah masing-masing dengan live streaming yang dilaksanakan pada pukul 10 WIB. Kedelapan, pelayanan ibadah pemberkatan nikah dan ikat janji dapat dilaksanakan dengan mengikuti protokol kesehatan maksimum 50 orang. Marilah kita berdoa kepada Tuhan supaya kita semua dilindungi dan wabah COVID ini segera selesai. Peduli kasih akibat COVID-19. Dalam menyikapi kondisi kesulitan ekonomi, jemaat akibat pandemi COVID-19, Gereja HKBP Maranatha Rawalumbu membuat aksi nyata melalui peduli kasih dalam bentuk memberikan paket sembako kepada jemaat yang penghasilannya menurun secara drastis atau berhenti. 1. Gereja kita telah mengadakan pembagian peduli kasih sebanyak 5 kali kepada jemaat dan 1 kali kepada warga sekitar gereja sebanyak 935 paket. Kedua, pembagian peduli kasih tahap ke-7 telah dilaksanakan pada hari Sabtu. Maksud kami, pembagian peduli kasih tahap ke-7 telah dilaksanakan pada hari Sabtu 27 Juni 2020 di gereja melalui voucher yang telah dibagikan. Penerima bantuan harus melalui seleksi dan diberikan kepada yang betul-betul membutuhkan, yaitu yang tidak mempunyai penghasilan sama sekali karena di PHK, ojol, pedagang asongan, bagi pensiunan tidak termasuk sasaran penerima sembako. Ketiga, untuk dapat terlaksananya peduli kasih, gereja sangat mengharapkan partisipasi dari setiap jemaat. Firman Tuhan dalam Galatia 6 ayat 2 mengatakan, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. 4. Bagi jemaat yang telah berpartisipasi menjadi donatur peduli kasih melalui gerejanya, kami menyampaikan terima kasih, kiranya Tuhan senantiasa memberkati keluarga dan pekerjaan kita menjadi kemuliaan bagi nama-Nya. Ucapan selamat bagi jemaat yang berulang tahun perorangan dan ulang tahun pernikahan, pendeta, Bible Pro, majelis, dan seluruh warga jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan pernikahan dengan doa panjang umurnya, sehat tubuhnya, kuat imannya di dalam Tuhan. Dan bagi jemaat yang sakit, marilah kita mendoakan supaya Tuhan Yesus memberikan kesembuhan. Warta keuangan. Mengenai laporan keuangan dapat kita perhatikan dalam warta, apabila ada kesalahan penulisan supaya diberitahukan kepada majelis atau sekretariat supaya diperbaiki dan dilaporkan di minggu berikutnya. Demikianlah warta pelayanan di gereja kita HKBP Maranatha Rawalumbu pada hari ini, Minggu 14 Juni 2020. Tuhan memberkati. Rawalumbu 14 Juni 2020, pimpinan HKBP Maranatha Rawalumbu
Pendeta Asman H. Sitompul, STH. Horas. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 754 sambil mengumpulkan persembahan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah bagi kita Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Firman Tuhan bagi kita di hari Minggu ini, yaitu yang tertulis dalam Lukas 12 ayat 13 sampai dengan ayat 21. Saya akan membacakan bagi kita sekalian. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah bergantung daripada kekayaan itu." Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, "Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, 'Apakah yang harus aku perbuat, sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku?' Lalu katanya, 'Inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah.' Tetapi firman Allah kepadanya, 'Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti?' Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah." Demikian pembacaan firman Tuhan bagi kita di hari Minggu ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, khotbah kita hari ini berbicara tentang ketamakan. Kita sudah mengerti bagaimana itu yang namanya ketamakan. Dalam bahasa Yunani, ketamakan berarti
Phasis atau pleonesias, yang berarti kehausan untuk memiliki lebih banyak. Orang yang tamaklah yang memiliki kehausan untuk mengeksploitasi. Siapapun akan dieksploitasinya, baik alam, baik manusia, atau ciptaan yang lain akan dieksploitasinya dengan tujuan untuk menyenangkan atau memuaskan dirinya sendiri. Apapun akan dieksploitasinya, baik makhluk hidup atau alam ini atau benda-benda mati sekalipun akan dieksploitasi oleh manusia yang seperti ini, yang tamak. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, ada beberapa poin yang bisa kita lihat dari firman Tuhan yang sudah kita baca tadi. Yang pertama, yaitu bahaya orang tamak. Kita sudah membaca tadi di ayat 13 bagaimana orang tamak itu bertindak. Yang pertama, bagi dia kasihnya sangatlah kecil. Saudara-saudarinya, saudara satu rumah, atau saudara kandungnya sendiri, dia eksploitasi. Dia cemburu melihat warisan yang dimiliki oleh saudaranya yang lain. Kasihnya memang sudah tidak ada lagi bagi siapapun, termasuk bagi saudaranya, keluarganya, apalagi lah nantinya kepada orang lain yang di luar keluarganya. Makanya dia cemburu dan mengingini apa yang menjadi warisan dari saudaranya yang lain. Yang kedua, ketamakan atau bahaya dari ketamakan itu ialah bahwa dia akan menggunakan segala macam cara untuk memuaskan yang namanya keinginan dia sendiri. Mari kita lihat, dia datang kepada Yesus dengan memanggil guru. Pada zaman itu, sebutan guru berarti pengakuan bahwa Yesus mampu mengajarkan hal-hal yang baik, akhlak yang baik. Di samping itu pengakuan bahwa seorang guru mampu memutuskan atau menuntaskan sebuah persoalan atau perkara. Maka di bayangan orang tamak itu tadi, kalau saya datang kepada Yesus, maka Yesus akan mampu untuk menuntaskan apa yang menjadi pergumulan saya hari ini. Yaitu saya cemburu melihat saudara saya yang lain ketika dia memiliki warisan yang mungkin dari ayah atau dari nenek moyang mereka. Jadi dia ingin memperalat Tuhan Yesus untuk kebutuhan atau keinginan dia. Memang sungguh sangat licik yang namanya orang tamak, apapun akan dilakukannya. Sudah kasihnya sedikit, orang lain juga akan dipakainya untuk memuaskan apa yang namanya keinginan dirinya. Bisa itu dengan cara yang soft, bisa dengan cara yang sedang, bisa dengan cara yang agak kasar, atau dengan cara kekerasan sekalipun. Orang tamak akan berupaya untuk mendapatkan atau memuaskan apa yang dia inginkan. Di ayat 14, orang tamak itu berupaya untuk memperalat Tuhan supaya Tuhan memuaskan apa yang menjadi keinginannya. Lalu bagaimana Yesus menjawab orang tamak itu? Ayat 14. Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu? Tuhan Yesus tahu bahwa dia bukan sedang bergumul karena dia tidak mendapat ketidakadilan. Tetapi Tuhan Yesus tahu bahwa dia sedang bergumul karena dia cemburu, karena dia mengingini apa yang dimiliki oleh orang lain, terutama saudaranya dalam teks kita hari ini. Dia mencoba untuk memakai otoritas dari Tuhan Yesus supaya Tuhan Yesus memecahkan persoalannya. Memang sungguh sangat licik tadi strategi dari orang tamak dalam teks kita hari ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, perlu kita ingat bahwa Tuhan tidaklah mudah diperalat dengan kata-kata manis, dengan pemberian, dengan pujian-pujian manis, supaya Tuhan memuaskan hasrat atau keinginan kita. Tuhan
tahu apa yang menjadi motif kita ketika kita berdoa. Tuhan tahu apa yang menjadi motif kita ketika kita datang memberi persembahan, ketika kita datang memberikan penyembahan kepada Tuhan. Tahu Tuhan. Tuhan kita adalah Tuhan yang maha mengetahui. Jadi tidak bisa Tuhan itu dibuat dengan atau dipancing dengan janji-janji manis, kata-kata manis, dan pemberian-pemberian yang mungkin menurut kita sangat baik. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, meskipun Tuhan Yesus mampu untuk memutuskan segala perkara, tetapi mari kita lihat di dalam teks kita hari ini di ayat 15, bahwa Yesus tidak mencoba untuk memutuskan perkara tersebut. Malahan Yesus bertindak sebagai seorang guru yang hendak mengajari orang-orang, terutama dia yang tadi orang tamak itu. Yesus hadir sebagai seorang guru di sana, bukan seorang hakim yang memutuskan perkara mereka. Tetapi seorang guru yang akan mengajari supaya wawasan, supaya iman, supaya pikiran dari mereka yang berkumpul pada waktu itu terbuka tentang bagaimana itu harta dan warisan. Tuhan Yesus mengajari kita bahwa harta adalah anugerah dari Tuhan. Bahwa segala sesuatunya adalah anugerah dari Tuhan. Tuhan hendak mengajarkan kepada kita bahwa meskipun harta ada pada kita, tetapi itu tidak menjamin kebahagiaan. Tidak menjamin masa depan. Tidak menjamin bagaimana kesehatan kita. Tidak menjamin bagaimana hidup kita nantinya. Apakah akan bahagia atau apakah kita akan senang. Ayat 15, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala sesuatu ketamakan. Sebab walaupun seseorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung dari kekayaannya itu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, memiliki harta, ya tentu itu menyenangkan. Tetapi memiliki harta juga tidak ada yang salah dengan memiliki harta benda, harta materi. Tidak ada yang salah. Tuhan Yesus juga mengatakan bahwa, atau Tuhan Yesus sendiri tidak mengatakan bahwa orang yang berlimpah-limpah hartanya sebagai orang yang salah. Tetapi kita diingatkan bahwa harta, kekayaan, dan segala sesuatu yang ada pada kita itu tidak mampu menjamin kita untuk bahagia. Tidak mampu menjamin untuk agar kita masa depan kita lebih baik. Tidak mampu menjamin agar kita sehat dan umur kita panjang. Tidak mampu menjamin bahwa ketika kita memiliki harta, dapat mahagabeon, dapat mahasangapon. Tuhan mengajak kita untuk tidak jatuh kepada ketamakan. Orang tamak tadi, keluarga sendiri dieksploitasi. Orang lain sendiri dipakai untuk sarana memuaskan keinginannya. Jadi tujuan hidupnya adalah hanya untuk memuaskan dirinya sendiri. Orang lain mungkin produksi, sumber produksi bagi dia. Orang lain mungkin hanya sebagai objek bagi dia, bukan sebagai subjek. Itu makanya Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, orang tamak pergaulannya tidak pernah bisa berlangsung lama. Orang tamak selalu meninggalkan duka bagi orang-orang yang dekat kepada dia. Dari teks kita hari ini, Yesus juga menjelaskan kepada kita sebuah perumpamaan. Ada beberapa hal yang bisa kita lihat dari perumpamaan Yesus yang terdapat di dalam ayat 16 sampai dengan ayat 20. Ayat 16 sampai ayat 18 hendak mengatakan kepada kita bahwa orang tamak punya orientasi untuk mengumpulkan harta sebanyak mungkin. Dan harta itu hanya dinikmati dirinya sendiri. Kita lihat tadi ayat 16 sampai ayat 18. Orang tersebut
adalah orang yang mempunyai ambisi untuk membudidayakan tanahnya. Kemudian dia mengharapkan hasil yang melimpah. Kemudian dia memiliki ambisi kalau hasilnya nanti melimpah, saya akan mendirikan lumbung-lumbung supaya hasil dari lahan saya itu nanti saya kumpulkan di sana dan saya akan menikmatinya di masa yang akan datang. Jadi orientasinya adalah, kalau kita perhatikan di ayat 16, ada beberapa kali kata aku dikatakan di situ. Semuanya kata aku itu hanya menunjukkan bahwa orang tersebut berorientasi kepada dirinya sendiri. Yang sudah ada diperbesar supaya menjadi lebih banyak menampung apa hasil dari ladangnya. Bukan supaya bisa menjadi berkat bagi orang lain. Memang seperti itu karakter dari orang tamak. Yang sudah ada diperbanyak-banyak, tapi bukan untuk dinikmati oleh orang lain juga, tapi hanya dirinya sendiri. Sangat hedonis. Kemudian dari orang tamak tersebut, orang kaya tersebut semakin parah yang ditunjukkan di ayat 19. Mengapa? Karena dia mengumpulkan harta tersebut. Dia berkata kepada jiwanya. Yang pertama, dalam bahasa Yunani, anapou, artinya saya akan beristirahat lama dulu. Ketika saya mengumpulkan harta dan sudah terkumpul dalam lumbung-lumbung itu, saya akan beristirahat untuk lama. Kemudian dia mengatakan pagi, yang artinya saya akan menikmati makanan apapun. Apa yang menjadi makanan kesenangan saya akan nikmati. Tanpa peduli orang lain. Yang ketiga, pie, yang artinya saya akan minum minuman apapun yang menyenangkan hati saya. Tanpa peduli juga bagaimana orang lain. Dan yang keempat, dia akan bersenang-senang. Jadi tidak ada satu konsep pun di tengah-tengah hidup atau bayangan dari orang tamak yang tadi bahwa yang ada padanya itu akan dinikmati oleh orang lain, akan menjadi berkat kepada orang lain. Tetapi yang ada, yang dikerjakannya, hasil dari semua pekerjaannya itu dalam pikiran orang tamak tersebut hanya untuk dinikmati sendiri, bukan untuk menjadi sarana berkat bagi orang lain. Inilah tujuan hidupnya. Kalau tujuan hidup hanya untuk menikmati segala sesuatu, menikmati kekayaannya sendiri, agak dekat ini dengan istilah hedonisme. Kenikmatan duniawi adalah tujuan hidup. Zaman sekarang ini, budaya memposting foto, budaya memposting di mana kita berada, budaya sedang ngapain kita, belanja apa. Itu lagi marak sekarang ini. Itulah buah dari atau pekerjaan hedonisme. Si orang kaya di dalam teks kita ini tidak menyadari bahwa hidup adalah anugerah, adalah pemberian Allah. Dalam konsepnya bahwa kekayaannya itu adalah hanya didapatkannya dari pekerjaannya. Ayat 20, seorang kaya tersebut akhirnya meninggal karena jiwa seseorang hanya Allah yang bisa menentukan. Lalu kemana hartanya setelah dia meninggal? Dia apakan hartanya? Tu isi hartanya lam. Dibuang di mana dong? Arong dibuang di mana? Apalagi sotik? Tidak. Atau ngamang gota minang? Adong napeting si patu pote tonga-tonga di guluta. Sian hatan di debatan di bagasan minggu. Yang pertama, pasiding hamkuson. Sangat jelas di ayat 13 bahwa orang tamak itu adalah orang yang tidak peduli kepada orang lain. Orang tamak itu adalah orang yang memperalat orang lain untuk kelancaran tujuan atau keinginan dirinya. Paulus
dalam 1 Timotius 6 ayat 9 sampai 10 mengatakan demikian. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Firman Tuhan ini sangat jelas mengatakan bahwa orang yang mengajar kekayaan akan jatuh kepada perbuatan-perbuatan yang mencelakakan dirinya dan akan membuat dirinya menjadi jatuh ke dalam kebinasaan. Ada begitu banyak orang percaya yang demikian, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, yang menyimpang dari imannya, mencari kekayaan, tujuan hidupnya lah untuk mencari harta benda, mencari kekayaan. Sehingga Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, suatu waktu dia terjatuh, dia terjerumus, dan akhirnya binasa. Kalau kita melihat banyaknya kasus-kasus sekarang ini, ada kasus korupsi, ada kasus manipulasi data, ada kasus retaknya persekutuan akibat dari adanya orang yang tidak berhati-hati dalam masalah keuangan. Bahkan di tengah-tengah gereja juga mungkin ada gereja yang bermasalah keuangannya, karena ada di tengah-tengah gereja itu orang yang tidak berhati-hati dalam masalah keuangan. Itulah bukti bahwa dosa kita makan masih sangat-sangat luar biasa di zaman sekarang ini. Kamu kusum go dupi noaing masa itu ngatungani pertiyo. Hamo kusum tung dupi muncul nang di tonga-tonga ni akala na porsi. Padahal Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, hamo kusum kita makan akan membawa orang untuk menjadi jatuh kepada kebinasaan. Untuk itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, pasiding hamok kusom. Baiklah kita mengingat surat Paulus yang mengatakan demikian, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mereka yang mampu mengucap syukur, nasoto pinharapok sedarion, nasoto pangomuan, nasoto oto di patu-patuel. Mereka akan menerima berkat yang daripada Tuhan. Mereka akan dijauhkan dari kebinasaan. Yang kedua, sipatu pota. Malang sipasi dingota. Kita makan atau hamokuson akan merusak hubungan persaudaraan dalam keluarga. Tadi anak kandungan teks kita berbicara bahwa ada seorang yang cemburu kepada saudaranya yang lain karena masalah warisan. Alkitab yang mengatakan itu. Dan itu masih realita di tengah-tengah kehidupan, baik tengah-tengah kehidupan kita sampai sekarang ini. Ada begitu banyak orang yang menjadi tidak bersahabat, ada begitu banyak keluarga namar hamarangki dan domube alani nasada cemburu bamereng dengan na asing, manang hahana na asing, ala daputan warisan, asing maju balga manang utik. Karena mokus nasida, cemburu nasida, ujungnya yang retak adalah keluarga. Itu bukan hanya kisah di Alkitab, di dunia kita hari ini terjadi itu. Namar hamarang kita marsibak kulingan. Nasa marga dan marsibak kulingan be. Mau dibuna pasugi mungkin. Nasa huta dan marsibak kulingan alania kaparbalohan. Alania ka dadik taning opung si julu-julu tu. Itu karena ketidakpuasan atas apa warisan dari nenek moyang pada masa-masa yang dulu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, pemahaman Alkitab tentang warisan adalah bahwa warisan
harus menjadi berkat kepada orang yang menerima warisan tersebut. Mari kita melihat bahwa ketika Allah berjanji kepada Abraham supaya Abraham memasuki tanah Kanaan, lalu Allah berjanji akan memberkati tanah itu dan memberkati keturunan Abraham yang menjadi pewaris dari tanah Kanaan tersebut. Apabila umat atau keturunan dari Abraham setia kepada Allah, maka warisan itu akan menjadi berkat. Atau kepada orang-orang Kristen masa kini, warisan Allah bagi kita adalah kita menjadi pewaris kerajaan Allah yang menjadi berkat bagi kita hari ini. Berkat yang tidak bisa kita beli. Berkat yang sungguh luar biasa. Kita adalah ahli waris kerajaan Allah. Jadi warisan itulah harus menjadi berkat kepada siapa yang menjadi atau kepada siapa warisan itu jatuh, diberikan. Demikian juga warisan yang mungkin dari nenek moyang kita. Warisan itu harus menjadi berkat kepada siapa dia menerima, bukan menjadi malapetaka. Amsal 20 ayat 21 menuliskan demikian. Meskipun pada awalnya orang yang serakah mendapat warisan, pada akhirnya warisan itu tidak akan menjadi berkat. Siapa yang cemburu kepada warisan yang diterima oleh saudaranya, warisan tersebut tidak akan menjadi berkat. Tetapi siapa yang bersyukur atas apa yang dia terima, itu akan menjadi berkat di tengah-tengah hidupnya. Yang ketiga, hamakusun akan merusak hubungan dengan Allah. Ketamakan akan merusak hubungan dengan Allah. Selain hubungan kita dengan sesama kita rusak, keluarga kita rusak, hubungan dengan Allah juga rusak. Kita lihat bagaimana Allah memperlakukan orang yang tamak sebagaimana yang di ayat 20 tadi. Orang tamak tersebut binasa, mati. Arti mati sebenarnya adalah keterpisahan dari Allah. Kenapa terpisah? Karena hubungan dengan Allah sudah tidak baik lagi. Sebagaimana Adam dan Hawa ketika jatuh ke dalam dosa, mereka mati di hadapan Allah karena mereka melakukan dosa. Kisah Lazarus dan seorang kaya yang tamak adalah menjadi sebuah gambaran bagaimana Allah memperlakukan orang tamak. Ketika mereka Lazarus dan orang kaya yang tamak itu berakhir dari tengah-tengah dunia ini, orang kaya yang tamak itu melihat Abraham dan si Lazarus duduk bersama-sama di surga. Dan kemudian dia memohon kepada Abraham supaya dia diutus untuk pergi memperingatkan sanak saudaranya yang masih hidup, supaya terhindar dari sengsara yang dialami oleh orang kaya yang tamak tersebut. Hal ini jelas bahwa semasa hidup orang kaya itu, ia tidak pernah menggunakan kekayaannya untuk melayani orang lain. Ia tidak pernah menggunakan kekayaannya untuk menjadi berkat, termasuk kepada seperti si Lazarus di dalam firman Tuhan. Bahkan dia tidak sempat bertobat. Dalam kisah Lukas 12 ayat 16 sampai 21 juga orang tamak di sini juga digambarkan dia tidak sempat merubah sifatnya, tetapi hukuman Tuhan langsung turun ke tengah-tengah orang tamak tersebut. Jadi amang do tamuinang aka halak na memprioritaskan hamuraun, hepeng, na lupa parsauran, na lupa pelayanan, sasitong na jonok nunasida tu baru human di depan. Tuhan dengan tegas mengatakan bahwa hidup yang mencari kekayaan akan mendapatkan hukuman dari Allah. Tabereng itu bukan Peter atau do dialak debata akazil masih songoni. Itu menunjukkan bahwa hubungan dengan Allah sudah rusak. Hubungan dia dengan Allah rusak betul. Di mana dia tidak menjadikan Allah menjadi yang terutama di dalam hidupnya.
Tapi apa yang menjadi tujuan hidupnya? Yaitu mengumpulkan segala sesuatu yang memuaskan dia. Baik itu harta, baik itu martabat, dan segala sesuatu yang bisa membuat dia bangga. Untuk itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, hal ini hamukusum harus dihindari dari diri kita. Karena itu merusak hubungan kita dari Allah. Dan yang terakhir Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, kayalah di hadapan Allah. Yang kaya di hadapan Allah adalah mereka yang mencari Allah dan kebenarannya. Yang mencari kerajaan Allah. Lalu kemudian Allah akan menambahkan segala sesuatunya kepadanya. Memberikan apa yang menjadi kebutuhan hidupnya. Itulah yang kaya di hadapan Allah. Mereka yang mencari kerajaan Allah. Talului don waing harajon di debata. Rikut do pedi tonga-tonga ni keluarga tah rajon di debata. Masih hidupkah dua di tengah-tengah keluarga kita? Masih adakah waktu kita untuk merenungkan firman Tuhan? Masih adakah waktu kita untuk berbagi dengan sesama kita sebagai implementasi bahwa kita hidup di tengah-tengah kerajaan Allah? Taharikot tuh bingul pertudinon noeng. Orang yang kaya di hadapan Allah, mereka yang mencari kerajaan Allah dan kebenaran Allah. Taringgas sumama ando tawidang. Namang lui harajoni debata. Nasai mayuas di hatan debata. Yang kaya di hadapan Allah adalah mereka yang tidak egois. Yang tidak hanya menang sendiri. Yang tidak hedon. Tetapi mereka yang mau berbagi dengan sesamanya. Ini menjadi suatu pergumulan di saat ini, terutama kepada kita orang Batak yang ada di perantauan. Nga mau malasiyad do hita halak Batakon, mula tuhuta jala paulihu hutata. Dang binotolannya. Habis sanido hita borhat, isido sekolah hita, disido pusok tadi tan. Itu. Alemunak kita tusan, gudang akadongat tadisan, haang kita, akadongat tubuta, na membutuhkan pertolongan, manang sentuhan. Siak kita, alay, dang minoto na masa tutonga-tonga ni halak Batak, hutan ni halak do bagat tapauli, ang gobo na pasogit na, tapasob budo amang dohot tamina. Halak lemaju do tabayit di hutan na asing, anggak kadongat tubut dari mono pasugit tapasob budu nasida mulumulak pita haduan ala nang tos nama taruhum ma do ambulans. Lalu di manakah sebenarnya adigat do dawin ni akalongat tanay bono pasugit habis hote adiat do berengon dongan takanay bono pasugit na adong peranta lau mengubah situasi ninggului nasida di sana. Abang dohot tahu. Ini menjadi pergumulan kita saat ini Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Rekod do hita hapena ikon muda tubo na pasugita lau paulihon aka nahurang dengkan di sana. Baik itu karakter manusia juga, baik juga itu memperbaiki sistem filosofi, dan masih banyak lagi yang sudah menipis di bona pasugit. Tengok ma, berkat materi, berkat pengetahuan, berkat hikmat dan yang lain diberikan Tuhan kepada kita, bukan supaya kita menikmati itu sendiri, tetapi supaya kita menjadi saluran berkat kepada banyak orang. Baik itu di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah persekutuan, atau yang lebih luas di tengah-tengah bangsa dan negara kita ini Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Semakin banyak berkat yang kita terima dari Tuhan, maka semakin besar pula tanggung jawab yang akan kita lakukan di tengah-tengah hidup kita. Itulah pelayanan kita. Itulah yang menunjukkan bahwa kita kaya di hadapan Allah. Yang ketiga, mereka yang kaya di hadapan Allah adalah mereka yang mengasihi siapa saja, yang tidak menghalalkan berbagai cara untuk menyenangkan dirinya sendiri.
tidak menghalalkan kekerasan, tidak menghalalkan penipuan, tidak menghalalkan korupsi dan hal-hal yang lain. Tetapi yang kaya di hadapan Allah mereka yang mengasihi siapa saja, baik keluarganya, baik orang yang ada di sekitarnya, dengan melakukan tindakan-tindakan kasih. Tungamang dotong winang tapadaw ma rohasya hamok kuson sa tunga-tungani nguluta. Ala jabarnya kanamukku sabe manang natamak kepada kebinasaan seluruhnya. Tetapi mereka yang mencari atau mereka yang menjadi kaya di hadapan Allah, mereka akan menjadi berkat bagi siapapun, dimanapun mereka berada. Amin. Kami bersyukur ya Tuhan atas firman-Mu hari ini yang mengajak kami untuk menjauhi jiwa-jiwa yang mencari ketamakan, yang menghalalkan segala cara untuk memuaskan diri sendiri ya Tuhan, tetapi lupa akan mengasihi sesama, lupa akan anugerah yang daripada Tuhan. Firman-Mu ya Tuhan, kiranya itu menyinari hati dan pikiran kami, agar kami ya Tuhan hidup menjadi orang yang mengasihi sesama kami ya Tuhan, yang mensyukuri segala sesuatu pemberian Tuhan kepada kami, dan menganggap bahwa berkat Tuhan itu akan menjadi sarana kami untuk menyalurkan berkat Tuhan bagi orang-orang yang lain yang ada di sekitar kami. Kami berdoa ya Tuhan buat bangsa dan negara kami, Engkaulah yang memberkati. Bila di saat-saat ini bangsa dan negara kami menghadapi kesulitan, baik kesulitan ekonomi akibat dari COVID-19, bantulah para pemerintah kami ya Tuhan untuk memperbaiki keadaan ini ya Tuhan. Kuatkanlah mereka. Serta Engkau yang memberkati setiap orang di tengah-tengah bangsa kami ini, agar mereka ya Tuhan dalam keadaan sehat dan mampu berproduktivitas di tengah-tengah bangsa kami ini untuk memperbaiki keadaan ekonomi di tengah-tengah bangsa kami ini ya Tuhan. Serta Engkau ya Tuhan yang menguatkan segala tim medis untuk mampu membantu orang-orang yang sedang sakit, yang sakit akibat COVID-19 dan penyakit yang lain ya Tuhan. Kuatkanlah mereka ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan, di situasi bangsa kami sekarang ini banyak yang mengancam kesatuan dan persatuan tengah-tengah bangsa kami ini. Kami mohon kepada-Mu ya Tuhan, lindungilah bangsa dan negara kami ini. Sentuhlah hati orang yang hendak mengancam kesatuan dan persatuan tengah-tengah bangsa kami, sehingga mereka menyesal dari perbuatan mereka. Kami berdoa ya Tuhan bagi gereja-Mu, Engkaulah yang memberkati gereja-Mu ya Tuhan, sehingga gereja-Mu ya Tuhan tetap memancarkan kasih Kristus bagi umat-Mu ya Tuhan. Berkati pelayanan gereja-Mu ya Tuhan. Berkati seluruh umat-Mu di tengah-tengah gereja-Mu ya Tuhan. Agar gereja-Mu ya Tuhan menjadi sarana berkat Tuhan bagi umat-Mu. Kami juga berdoa ya Tuhan, Engkau yang memberkati pekerjaan dari umat-Mu, yang memberkati kesehatan mereka, keluarga mereka ya Tuhan, agar mereka bersuka cita di tengah-tengah kehidupan mereka. Anak-anak-Mu ya Tuhan, Engkaulah yang memberkati. Bila di bulan ini ya Tuhan diadakan ujian di tengah-tengah sekolah untuk kenaikan kelas dan kelulusan dari masing-masing sekolah ya Tuhan, Engkaulah yang memberkati anak-anak-Mu ya Tuhan, agar mereka ya Tuhan bersuka cita di dalam mengikuti proses belajar dan mengajar, serta bersuka cita menghadapi proses ujian yang diberlakukan oleh sekolah. Sebagian juga dari anak-anak-Mu ya Tuhan akan menghadapi tes untuk masuk ke perguruan tinggi. Engkaulah yang memberkati anak-anak-Mu ya Tuhan, agar mereka bersuka cita mengerjakan ujian tersebut. Dan kami percaya bahwa Tuhan akan menolong mereka, sehingga mereka memiliki nilai yang maksimal, agar mereka ya Tuhan bisa lulus
dan masuk ke perguruan tinggi. Ya Tuhan Allah, ada begitu banyak dari jemaat-Mu ya Tuhan yang menghadapi kesulitan, baik akibat dari COVID-19, kehilangan pekerjaan, yang menderita sakit ya Tuhan, yang tidak bisa berjumpa dengan orang-orang yang dikasihi akibat COVID-19. Untuk itu ya Tuhan, hiburkanlah, sembuhkanlah umat-Mu dari segala penyakit, dan hiburkanlah mereka dari hal-hal yang membuat mereka bersedih ya Tuhan. Begitu banyak ya Tuhan yang kami butuhkan di tengah-tengah kehidupan kami. Namun kami percaya bahwa Tuhan akan senantiasa mencukupkan kami. Dan ajarlah kami ya Tuhan untuk bersyukur senantiasa ke hadapan-Mu. Inilah doa kami, hanya dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita akan mengumpulkan persembahan kita. Marilah kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP sambil mengumpulkan persembahan. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Shalom Amang Inang dan Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Kami segenap Perhalado HKBP Resort Maranatha Rawalumbu, HKBP Maranatha Rawalumbu dan HKBP Kemang Pratama mengucapkan kepada kita selamat hari Minggu, selamat beribadah bagi kita sekalian. Kiranya damai sejahtera dan kasih karunia dari Tuhan Yesus menyertai kita sekalian. Horas.